Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel yaitu Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang makna dan rahasia mimpi. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, rahasia tentang mimpi itu seringkali dipertanyakan oleh orang-orang di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, ya. Mimpi itu adalah memiliki ruang dan waktu di saat kita bermimpi, di dalam mimpi kita, ya. Dan kita melakukan pergerakan di suatu tempat yang kita tidak tahu di mana itu, ya. Bisa saja juga kita tahu di tempat itu di dalam mimpi, ya. Sehingga banyak mimpi yang kita alami itu memiliki makna-makna dan sebagai pengingat atau wangsit sebelum terjadi dalam kehidupan kita. Apakah mimpi hanya bunga tidur? Ya, tentunya tidak, ya. Bahkan dalam hadis bahwa tidur dan bermimpi itu adalah mati kecil, ya, di dalam diri manusia. Nah, bunga tidur yang disebut adalah ketika Anda terprogram alam bawah sadar Anda ketika menonton misalnya film-film hantu, ya. Anda beberapa hari menonton film hantu non-stop, atau bahkan sebelum tidur Anda menonton film hantu, sehingga Anda memimpikan tentang hantu. Nah, itulah yang dominan disebut bunga tidur. Ataukah Anda memikirkan tentang seseorang yang Anda cintai atau sayangi, atau anak Anda ketika Anda berada di tempat jauh, dan tiba-tiba malamnya Anda memimpikan anak Anda. Nah, itulah yang disebut sugesti yang sangat mendalam yang terbawa dalam tidur Anda yang disebut bunga tidur. Nah, sedangkan banyak kode-kode atau pesan-pesan dari mimpi Anda yang menunjukkan informasi sebelum itu terjadi, ya. Misalnya seperti contoh, ya, dulu saya pernah kehilangan, ya, sesuatu yang orang tua saya bermimpi bahwa di rumah saya tembok sebelah kanan itu bolong, ya. Sehingga pada dulu waktu itu saya kehilangan sesuatu di rumah saya, ya. Jadi yang diberikan wangsit sebelum kejadian itu adalah orang tua saya, ya. Ada yang bermimpi, ya, dari kisah nyata bahwa ibu saya memimpikan calon istri dari kakak saya itu di dalam mobil, dia bersama sopir dan berencana menggagalkan pernikahan di dalam mimpi ibu saya itu, dan itu terjadi kepada kakak saya pribadi yang akhirnya tidak jadi menikah, sedangkan uang dan waktu dan segala sesuatunya sudah dipersiapkan, ya. Ada orang yang bermimpi bahwa di dalam mimpinya dia bertemu dengan ular, ya. Banyak mengelilingi dia sehingga besok harinya dia tabrakan, ya. Bahkan saya pribadi, saya bermimpi dengan seseorang, ya, yang memberitahu saya bahwa ada sesuatu di sekitar rumah yang saya perlu ambil mulai dari jam 9 pagi, dan paginya saya ambil jam 9, saya mendapatkan sesuatu, ya. Itu yang saya dapatkan batu virus Persia yang bentuknya sangat-sangat jelek yang saya gosok ulang. 2 tahun menghilang batu itu ketika saya simpan di rumah,
dan ketika pindah ke rumah baru, batu itu ada di gerbang lagi ya. Nah, jadi banyak makna-makna dan kode-kode dari mimpi yang pengingat Anda untuk kejadian-kejadian yang akan terjadi. Bahkan tidak dalam mimpi saja, cerita-cerita ya, dan banyak yang mengalami ketika foto dari keluarganya jatuh tiba-tiba, sehingga besoknya saudara yang difoto itu besoknya meninggal ataukah tabrakan, itu sangat banyak terjadi. Sehingga mimpi itu bukanlah bunga tidur semata. Nah, ciri-ciri Anda akan mendapatkan keberuntungan, saya akan gariskan secara umum. Ketika Anda bertemu dengan hewan-hewan binatang buas seperti ular yang mengerumuni Anda, maka Anda harus lebih waspada di usaha-usaha Anda. Ataukah kenal orang-orang baru yang biasanya di depan bermuka manis, tapi di belakang diri Anda dia menzolimi Anda. Ketika Anda bermimpi menemukan misalnya berlian ya, ataukah permata-permata, maka itu tanda keberuntungan dalam hidup Anda yang Anda harus sadari ya. Ketika Anda bertemu dengan seorang kakek-kakek yang memberikan petuah-petuah yang baik, maka Anda coba ikuti, siapa tahu itu adalah jalan untuk menuju kesuksesan Anda selama hal itu positif ya. Dan ada, saya punya pengalaman pelanggan itu bermimpi seseorang kakek-kakek menyuruh dia mengambil ular di belakang tempat pabrik kerjanya. Itu kisah nyata ya. Sehingga saya punya pelanggan ini besoknya mencari ular tersebut di belakang tempatnya kerja di Kalimantan ya, ketika dia merantau, dan dia menemukan seperti tombak berbentuk ular yang panjang. Nah, itu adalah mungkin hadiah dari penunggu di sana ya. Kalau Anda bermimpi hal-hal negatif, baik itu seperti siluman ataukah ular ataukah babi dan sebagainya, maka Anda harus waspada. Itu merupakan wangsit yang Anda perlu berhati-hati, waspada dalam kehidupan Anda, dalam kenyataannya ya. Jadi menurut saya dari banyaknya pengalaman orang-orang ataukah banyaknya pengalaman diri saya dan keluarga, mimpi itu memiliki makna-makna tertentu sebagai alarm untuk kita berhati-hati dalam kehidupan ini ya. Ada juga yang memimpikan anaknya tiba-tiba menangis di dalam mimpinya, seorang ibu. Ternyata di rantauan anaknya itu adalah kena gempa bumi sehingga meninggal ya. Dan bahkan ada juga yang diberikan mimpi, misalnya anaknya dibunuh oleh penjahat dan ditanam di pohon tebu. Itu diberikan mimpi pada ibunya bahwa anak yang dibunuh ini menghampiri mimpinya dan menunjukkan tempat lokasi ditanamnya oleh penjahat tersebut. Sehingga sangat banyak korban-korban pembunuhan ini ditemukan oleh ibu dan bapaknya karena mendapatkan wangsit dari mimpi. Jadi kesimpulannya, Anda perlu lebih sadari mimpi yang Anda alami. Biasanya hal positif akan menjadi hal positif. Ataukah Anda bermimpi hal negatif, Anda perlu waspada. Bukannya menakut-nakuti, tapi itu sudah banyak terjadi dalam kehidupan kita semua. Bahkan dalam dalil pun jin ataukah iblis tidak mampu menyerupai wajah Rasulullah ya. Sehingga kalau Anda memimpikan Rasulullah dalam hadis, itu Anda dijamin surga. Sampai seperti itu, mimpi itu memiliki makna dari agama Islam yang kita percayai. Nah, seperti itu penjelasan pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa menambah ilmu dan manfaat dengan penjelasan yang simpel, ringkas, dan padat ini. Terima kasih sudah menonton video Tauhid Metafisik ini. Buat yang belum subscribe, dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga itu Mania Kaki, membahas tentang gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus tentang batu keindahan, batu baca dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak, dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek.
Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.